Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan anak-anak di kelas 3 dalam pembelajaran tertib. Untuk pagi hari ini, Miss Yuni akan menyampaikan pembelajaran tematik kita yang sudah beranjak menuju ke tematik 2. Oke, apa? Ya, ada yang tahu? Tematik 2 itu judulnya apa? Menyayangi hewan dan tumbuhan. Oke, semua yang di kelas Zuber maupun di kelas Tolha, hari ini kita bersama-sama belajar tematik 2. Jangan lupa baca doa ya ketika memulai belajar. Pembelajaran selanjutnya yaitu subtema 1 adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Bagaimanakah pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, udah mulai pengamalan sila kedua Pancasila nih. Masih ingat nggak lambang dari sila kedua itu apa sih? Betul, rantai. Sila kedua, lambangnya rantai. Apa sih bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Wah, Miss yakin anak-anak kelas 3 semuanya sudah pandai ini mengucapkan terima kasih. Karena setiap kita mengucapkan terima kasih ke orang lain, itu akan menjadi aura positif buat kita dan juga orang tersebut. Manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Agar kehidupannya ini berlangsung harmonis, setiap manusia itu harus saling menghargai. Jika ada orang yang berbuat baik kepada kita perlu mengucapkan terima kasih. Syukur-syukur ketika kita diberikan kebaikan, kita balas juga dengan kebaikan yang lain. Seperti contoh, diberikan sesuatu oleh nenek, tidak lupa kita ucapkan terima kasih karena sudah diberikan mainan. Wujud syukur kepada Tuhan atas keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar. Di sana ada teman-teman yang sedang merawat tanaman dan juga merawat hewan. Ternyata mereka sangat mencintai tumbuhan dan juga hewan. Ada hewan peliharaan banyak ya, ayam, jenis tanamannya pun berwarna-warni, bermacam-macam. Nah, bagaimana cara merawat hewan? Pasti anak-anak di sini udah pada jago-jago nih cara merawat hewan, dan di rumahnya pasti ada juga yang memelihara hewan. 1. Memberikan makan dan minum secara teratur. 2. Memandikan hewan secara teratur. 3. Menjaga kebersihan kandang supaya hewannya tidak mudah sakit. 3 tips dari Miss Yuni itu supaya hewan yang kita rawat itu tetap sehat, tetap berkembang dengan baik ya. Kemudian cara merawat tanaman. Cara merawat tanaman yang baik, Miss Yuni juga udah yakin dan percaya waktu kita pelajaran IPA, kalian itu pasti sudah punya tumbuhan-tumbuhan. Ada yang punya tumbuhan cabai, ada yang punya tumbuhan macam-macam ya. Nah, cara merawat tumbuhan diantaranya itu adalah menyiram tanaman tersebut secara teratur. Yang kedua, memberikan pupuk supaya tumbuh subur dan berkembang baik. Yang ketiga, tidak memetik bunga sembarangan karena dapat merusak tanaman. Nah, punya Dayu tanamannya selalu dikasih pupuk, makanya tanamannya tumbuh dengan baik. Itu pengamalan sila yang kedua yang pertama. Selanjutnya pengamalan sila kedua Pancasila. Yang kedua, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Kalau kita salah, coba kita perhatikan gambarnya. Ups, nggak sengaja Dayu memecahkan pot bunga milik ibu. Nah, jika hal demikian terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah pergi begitu saja atau minta maaf sama ibu karena sudah menjatuhkan pot? Karena mau gimana juga kejadian pada gambar ini bisa jadi tidak disengaja ya.
Kalau kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita minta maaf untuk menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Dan ada manfaatnya juga loh, ketika kita meminta maaf, kita itu salah satu anak yang pemberani, karena meminta maaf itu memerlukan keberanian yang lebih. Dan anak-anak yang berani minta maaf terlebih dahulu itu termasuk anak yang berani. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam meminta maaf dengan niat yang baik dan berencana untuk tidak akan mengulanginya lagi. Meminta maaf merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, lambang sila kedua adalah rantai dengan bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Next ke pembelajaran yang selanjutnya. Pengamalan sila kedua yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Wah, ini luar biasa kegiatannya. Semuanya harus seperti ini ya. Harus berbuat baik terus kepada sesama manusia yang lainnya. Contohnya di situ ada saling berbagi. Kemudian ada juga yang membantu menyeberangkan jalan. Ada yang memberikan sedekah, menjalin silaturahmi kepada sesama. Kemudian memberikan sepatu kepada pengemis yang mungkin tidak punya sepatu. Yang selanjutnya adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah itu bisa menciptakan tali persaudaraan, tali silaturahmi yang lebih baik lagi. Semuanya ini berbuat baik ini termasuk berlaku terpuji yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, nah, ada yang pernah baca dongeng nggak dari Pancasila? Kita lanjut ke dongeng nih. Ada yang pernah baca dongeng? Mungkin setiap hari Rabu ketika reading time ada yang punya dongeng di rumahnya. Ada yang udah pernah punya seperti ini? Ada kumpulan dongeng fabel singkat, ayam dan kelinci, dongeng maling kundang, semut dan belalang, ataupun kisah semut dan merpati. Ini hanya contohnya, misalnya ambil beberapa dongeng, dan yakin pasti di rumah juga ada dongeng-dongeng yang lainnya. Nah, kita lanjut. Apa sih itu dongeng? Jadi tadi sudah bilang dongeng. Ada yang udah tahu belum dongeng itu apa ya pengertiannya? Nah, dongeng itu merupakan sebuah sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga adalah bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik, dan juga menghibur, bersumber dari Wikipedia. Nah, ternyata dongeng itu adalah sebuah cerita tentang sebuah kejadian luar biasa di masyarakat, tapi tidak benar-benar terjadi. Hanya berfungsi untuk memberikan ajaran moral dan menghibur saja. Nah, ciri-cirinya dongeng itu seperti apa sih? Ciri-cirinya, alur yang digunakan itu sederhana, ceritanya singkat, ceritanya disampaikan dari mulut ke mulut, turun-temurun tadi ya, ini turun-temurun. Kemudian menekankan pada isi atau peristiwa yang terjadi. Karakternya tidak diuraikan secara rinci dan kebanyakan hanya berupa tokoh fiktif. Jadi tokohnya itu hanya hayalan, bukan sebuah tokoh yang nyata. Next, nah, apa aja sih ya jenis-jenis dongeng itu? Anak-anak ada yang udah tahu? Jenis-jenis dongeng adalah sebagai berikut. 1. Misalnya mite, dongeng yang bercerita mengenai makhluk halus, jin, setan, atau hal gaib lainnya. Seperti cerita dongeng Nyai Roro Kidul. Nah, ini termasuk salah satu contoh mite. Oke. Yang kedua, cerita jenaka. Wah, kayaknya kalian udah nggak asing ya. Jenaka itu kan artinya lucu. Berarti dongeng ini adalah
adalah kisah sejarah yang sudah memberikan kejadian-kejadian lucu yang menghibur. Contohnya apa ini? Contohnya cerita Abu Nawas. Yang ketiga adalah Sage, merupakan cerita atau dongeng tentang kisah sejarah yang sudah ditambah imajinasi masyarakat. Contohnya di sini adalah kisah Calon Arang. Yang keempat, fabel, cerita yang mengangkat binatang sebagai tokoh dan menceritakan kehidupan mereka. Nah, kalau fabel ini seperti cerita Semut dan Merpati, karena tokohnya di situ dia menggunakan binatang sebagai tokoh utamanya. Yang terakhir adalah legenda, adalah cerita yang lahir di masyarakat yang berhubungan dengan sebuah peristiwa, kejadian asal suatu tempat atau kejadian alam yang pernah terjadi. Contoh cerita tentang Surabaya, bagaimana sih bisa diberi nama Surabaya? Kemudian legenda Banyuwangi, Banyu itu air, wangi, berarti legenda Banyuwangi, airnya wangi itu seperti apa? Kemudian legenda Danau Toba, anak-anak pasti sudah biasa ya mendengarkan beberapa legenda yang dijelaskan ini. Nah, itu termasuk jenis-jenis dari dongeng. Selanjutnya masih tentang dongeng. Di sini ada unsur-unsur dari dongeng. Apa saja ya unsur-unsur dari dongeng itu? Nah, unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama itu tokoh atau pelaku yang ada di dalam dongeng. Seperti contoh fabel, dongeng yang di samping ini ada ayam dan kelinci. Berarti tokohnya di situ fabelnya adalah ayam dan kelinci. Latar yaitu tempat, waktu, suasana dalam dongeng. Tempatnya ada di mana? Di hutan. Kemudian waktunya kapan? Pagi hari. Nah, itu yang disebutlah latar. Kemudian watak tokoh atau sifat tokoh dalam mendongeng. Kisah si kancil dan buaya. Si kancil ini memiliki sifat cerdik. Buaya di sini sifatnya pemalas misalnya. Nanti bisa diketahui ketika membaca dongeng. 4. Alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng, yaitu jalan cerita itu alur. Dari pagi, kemudian jalan ceritanya seperti apa, ke siang, kemudian ke sore. Nah, itu yang dinamakan alur. Yang terakhir adalah pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Si kancil dan buaya, ketika diceritakan dalam sebuah dongeng, itu akan ada pesan yang bisa kita dapatkan. Misal, si kancil yang cerdik dalam menghindar tangkapan buas buaya. Nah, di situ pesan yang ingin disampaikan penulis untuk pembaca. Nanti kita bisa memberikan kesimpulan pesan tersebut ketika sudah selesai membaca dongeng. Selanjutnya adalah, wah, ternyata sudah selesai materi tematik subtema 1 kali ini, hanya tentang dongeng dan pengamalan sila kedua Pancasila. Untuk selanjutnya adalah latihan soal subtema 1. Anak-anak, silakan dipersiapkan untuk buku tulis dan juga alat tulisnya ya. Perintahnya adalah anak-anaknya semuanya silahkan ditulis soalnya dan dijawab di buku tulis tematik kalian. Nah, setelah itu nanti akan ada soal-soal di sini. Sebelum menuliskan, silahkan membaca doa terlebih dahulu ya. Soalnya sebagai berikut. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Dan nomor 8. Alhamdulillah, soalnya sudah selesai sampai 8 soal. Silakan ditulis soalnya dan dijawab di buku tulis tematiknya. Semangat ya untuk menulis, biar tangan-tangannya yang tadinya udah agak pegel, yang tadinya belum menulis, sekarang bisa menulis dan melatih kalian untuk memegang pensil dan juga menulis. Seperti itu, silakan soalnya ini disalin dan dijawab. Untuk pengumpulan soalnya
hari Jumat ya Kak ya, difotokan hasil jawaban di buku tematiknya. Nanti akan Miss Yuni koreksi di hari Jumat. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan dan semoga dimudahkan dan semua hasilnya itu mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian penjelasan materi tema 1 subtema 1 dari Miss Yuni. Miss Yuni akhiri ya. Terima kasih. Bye-bye.